Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang gadis 18 tahun yang terpaksa menikahi seorang laki-laki berumur 50 tahun, hanya karena untuk melunasi utang orang tuanya ia rela jadi tumbalnya. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit sore itu tampak kelabu, seperti mengerti betul apa yang tengah terjadi dalam hidupku. Di balik dinding kamar yang dipenuhi wangi bunga melati, aku duduk mematung di depan cermin. Gaun putih yang membungkus tubuhku terasa seperti belenggu, bukan lambang bahagia seperti di film-film. Di balik lapisan bedak dan lipstik, wajahku tak bisa menyembunyikan bekas air mata yang tak henti mengalir semalaman. Aku bukan pengantin, aku adalah barang dagangan yang sudah disepakati, dan hari ini adalah hari pengirimannya. Ibuku menangis diam-diam saat membantu mengikatkan kerudung di kepalaku. Tangannya gemetar, tapi tetap memaksa tersenyum. Maafkan ibu, nak, ini semua demi ayahmu, demi kita. Aku hanya bisa menatapnya tanpa suara. Aku tahu ini bukan salahnya. Bukan salah siapa-siapa, mungkin, kecuali dunia yang tega memperjualkan masa depan gadis 18 tahun demi angka-angka di atas kertas pinjaman. Ayah terlalu sakit dan putus asa untuk bekerja, dan utang yang menumpuk menjadi cambuk yang menamparkan kami setiap hari. Lalu datanglah dia, Tuan Reza, pria berumur 50 tahun, seperti pahlawan dari neraka, dengan tawaran yang tak bisa ditolak. Semua lunas, asal Aruna jadi istriku. Kalimat itu terus terngiang dalam kepalaku. Ucapan itu tak diiringi cinta, bahkan tak disertai rasa malu. Seolah aku bukan manusia, hanya transaksi lunas yang sah di atas kertas. Ketika ayah menandatangani surat perjanjian itu, tanganku gemetar di balik meja makan. Saat itulah aku tahu, hidupku bukan lagi milikku. Tidak ada suara protes, karena di rumah ini, orang miskin tidak punya hak untuk memilih jalan hidup sendiri. Lagu pernikahan menggema dari pelataran rumah. Para tamu tersenyum, memberi selamat, membawa amplop, dan memuji betapa beruntungnya aku menikah dengan pria kaya raya. Mereka tak tahu bahwa aku tak sedang menikah, aku sedang dikubur hidup-hidup dalam pesta. Di pelaminan, tangan kasar Tuan Reza menggenggam tanganku yang dingin. Wajahnya datar, sorot matanya sulit dibaca. Ia tidak jahat, tidak juga baik. Ia hanya laki-laki kesepian yang membeli seseorang untuk mengisi kursi kosong di rumahnya. Saat kami berdiri berdua untuk berfoto, aku mencoba mengalihkan pandang ke langit yang mulai mendung. Mungkin Tuhan sedang menyaksikan ini, dan aku ingin dia tahu, aku tidak pernah setuju. Aku ingin menjerit, berlari, membatalkan semuanya. Tapi tubuhku tetap kaku, karena suara ibu dan napas ayah yang terengah masih menggema di pikiranku. Jika aku pergi, siapa yang menyelamatkan mereka? Dan saat aku melangkah menuju mobil pengantin, dunia di luar tampak seperti bayangan kabur yang tak bisa kugapai lagi. Hidupku, harapanku, semuanya terikat dalam satu perjanjian. Seorang gadis muda menyerahkan hidupnya kepada pria yang 3 kali usianya, demi menyelamatkan keluarga yang sekarat. Tapi di dalam hati kecilku, bisikan lirih menyala, ini belum akhirku, bukan. Mobil pengantin berhenti di depan sebuah rumah besar berlantai 2, dengan pagar besi hitam tinggi dan halaman luas yang sunyi. Rumah itu seperti istana di mata banyak orang, tapi bagiku, ia adalah penjara yang menanti untuk menutup pintunya. Saat turun dari mobil, langkahku berat, lututku lemas, dan pikiranku kosong. Tuan Reza hanya berjalan di depan tanpa menoleh, membukakan pintu dengan gerakan biasa, seolah yang terjadi hari ini bukan apa-apa. Tak ada senyum sambutan, tak ada tawa keluarga, hanya keheningan mencekam yang menyambutku sebagai pengantin baru. Di ruang tamu yang mewah, aku duduk sendiri di sofa empuk yang tak mampu menghangatkan tubuhku yang menggigil. Dindingnya dipenuhi lukisan, kaca besar, lampu gantung mahal, tapi semuanya terasa dingin, seperti rumah tak bernyawa. Tuan Reza datang membawa secangkir teh, lalu meletakkannya di meja tanpa berkata apa-apa. Kamu bisa pilih kamar yang kamu mau, katanya singkat. Nada suaranya datar, tidak galak,
tapi juga tidak menunjukkan minat apapun terhadapku. Aku hanya mengangguk pelan, menahan air mata agar tak tumpah di depan pria yang kini sah menjadi suamiku. Malam pertama kami tidak seperti cerita yang kutakutkan, tidak ada paksaan, tidak ada pelukan, bahkan tidak ada sentuhan. Ia tidur di kamar lain. Aku di kamar yang kupilih sendiri, luas dan sunyi. Tapi kesunyian itu menamparku lebih keras daripada apapun. Di tempat tidur asing itu, aku menangis tanpa suara, merindukan rumah kecilku yang dulu. Betapa ironis, di rumah tua yang sempit bersama keluargaku, aku merasa hangat. Tapi di rumah besar ini, semuanya terasa hampa, tak ada cinta, hanya aku dan rasa kehilangan yang semakin membesar di dada. Hari-hari berikutnya pun tak jauh berbeda. Kami seperti dua orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama. Pagi-pagi ia pergi bekerja, dan aku ditinggal bersama pembantu rumah tangga yang jarang bicara. Tak ada pertanyaan darinya, tak ada percakapan. Aku merasa seperti debu di sudut ruangan, ada, tapi tidak penting. Kadang aku berdiri di balkon dan menatap gerbang, membayangkan diriku melangkah keluar, melarikan diri dari semuanya. Tapi bayangan wajah ayah dan ibu selalu menarikku kembali. Aku tidak bisa pergi. Bukan sekarang. Di malam kelima, saat aku sedang menyusun buku-buku lama di rak kamarku, aku menemukan sebuah bingkai foto tua. Dalamnya, foto seorang perempuan kecil dengan senyum manis yang menggenggam balon merah. Di baliknya tertulis, "Untuk Kak Reza, jangan pernah sendirian lagi." Aku menggenggam bingkai itu erat, dada sesak. Mungkin aku bukan satu-satunya yang merasa dikurung oleh masa lalu. Tapi apakah luka bisa menjembatani dua orang asing seperti kami? Sejak malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan foto gadis kecil di bingkai tua itu. Senyum polosnya membayang di pikiranku, dan tulisan kecil di balik bingkai, "Jangan pernah sendirian lagi," terasa seperti suara dari masa lalu yang tertinggal dan tak pernah benar-benar selesai. Ada sesuatu di dalam diri Tuan Reza yang mulai kutanyakan dalam diam. Ia tidak jahat, tidak pula baik, hanya tampak seperti seseorang yang terlalu lama hidup tanpa kehangatan. Dan mungkin aku hanya pengisi ruang kosong yang dibuat oleh kehilangan itu. Suatu sore, hujan turun deras saat ia baru pulang dari luar kota. Aku berdiri di dapur, menyiapkan teh, ketika ia masuk dalam keadaan basah kuyup. Untuk pertama kalinya, aku mendekatinya bukan karena kewajiban, tapi karena rasa iba yang aneh. "Biar aku ambilkan handuk," ucapku pelan. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sorot matanya, lelah, penuh beban, dan entah kenapa, juga kesepian. Ia mengangguk tanpa suara. Dalam keheningan itulah, tanpa sadar, ada dinding tipis yang mulai retak di antara kami. Malamnya, ia duduk sendiri di ruang kerja. Lampu temaram menyinari punggungnya yang membungkuk di balik meja kayu tua. Aku berdiri di ambang pintu, ragu, lalu perlahan melangkah masuk. "Siapa gadis kecil di foto itu?" tanyaku akhirnya, dengan suara selembut mungkin. Ia terdiam cukup lama hingga aku berpikir ia takkan menjawab. Tapi lalu ia berkata, lirih, "Adik perempuanku. Namanya Nisa. Meninggal saat kami masih kecil, karena kelalaianku." Kata-katanya menggantung, penuh beban yang jelas belum pernah ia bagi pada siapapun. Sejak malam itu, kami mulai bicara, pelan, terbata, tapi jujur. Tentang masa lalu, tentang luka, tentang kesepian. Ia bercerita tentang hidupnya yang terisolasi. Oleh rasa bersalah, bagaimana ia terus menunda menikah karena merasa tak pantas membahagiakan siapapun. Dan aku, tanpa sadar, mulai membuka sedikit tentang rasa kehilangan yang kualami juga. Tentang mimpiku yang terkubur, tentang rindu akan hidup yang bebas dan ringan. Anehnya, dalam semua perbedaan usia, status, dan luka, kami mulai menemukan satu kesamaan, kami sama-sama rusak. Namun, hanya karena dua hati sama-sama terluka, bukan berarti mereka langsung menyatu. Di balik percakapan dan perhatian yang mulai tumbuh, ada tembok yang masih tinggi. Aku belum bisa mencintainya,
dan dia belum tahu bagaimana cara mencintai. Tapi mungkin, dari semua yang hancur ini, setidaknya kami bisa mulai belajar satu hal, bahwa tidak semua yang dipaksa akan berakhir hancur, jika kita bersedia saling melihat sebagai manusia. Pagi itu, aku terbangun bukan karena suara alarm atau cahaya matahari, tapi karena aroma bubur ayam yang menguar dari dapur. Aroma yang asing, karena selama ini rumah itu hanya menyuguhkan sarapan dingin dan diam. Saat aku turun ke bawah, Tuan Reza, atau suamiku, kalau orang-orang menyebutnya begitu, sedang berdiri di depan kompor, terlihat canggung dengan sendok di tangan. Aku nggak pandai masak, tapi aku ingat kamu suka bubur, katanya pelan, tanpa menatap. Aku terdiam, tenggorokanku tercekat oleh isyarat kecil itu. Bukan karena buburnya, tapi karena untuk pertama kalinya, ia mengingat sesuatu tentangku. Hari-hari setelahnya mulai berubah. Ia mulai pulang lebih awal. Kami makan malam di meja yang sama, walau tetap dengan percakapan singkat. Ia bahkan mulai menanyakan hal-hal kecil, apakah aku suka membaca, apa warna kesukaanku, dan apakah aku masih ingin kuliah suatu hari nanti. Hatiku terasa aneh, campuran antara harapan dan ketakutan. Karena ketika seseorang yang tadinya dingin mulai menghangat, yang paling kutakutkan bukan cinta, tapi kecewa. Aku tidak tahu apakah ini perasaan yang tumbuh, atau hanya kebiasaan yang membuat luka tampak seperti kasih. Suatu malam, aku masuk ke ruang kerja dan melihatnya tertidur di depan tumpukan dokumen. Di atas kertas-kertas itu, ada satu map terbuka, formulir pendaftaran kuliah. Namaku tertulis di sana, lengkap, rapi. Aku menggenggam map itu dan duduk di kursi seberangnya, menatap wajah yang tampak lelah itu, wajah seorang pria yang selama ini kuanggap sebagai penjaga penjaraku. Tapi malam itu, ia tampak seperti seseorang yang mencoba membuka pintu sedikit demi sedikit, walau tangannya gemetar karena takut ditolak. Namun, tepat ketika aku mulai merasakan secercah hangat itu, kenyataan kembali menamparku. Malam minggu berikutnya, seorang wanita muda datang ke rumah. Cantik, dewasa, dan penuh percaya diri. Ia mengenal Reza dengan cara yang membuat dadaku sesak. Kami dulu hampir menikah, katanya padaku sambil tersenyum tipis. Sayang, dia lebih memilih sepi. Tapi tampaknya sekarang dia mulai berubah, iya. Kata-katanya menusukku lebih dalam dari yang seharusnya. Bukan karena cemburu, tapi karena aku sadar, aku hanyalah pengganti. Seseorang yang datang saat dia sudah terlalu tua untuk sendiri. Malam itu, aku kembali menangis di kamar. Bukan karena ingin dicintai, tapi karena aku lelah terus bertanya, apakah aku berarti di sini? Apakah perlakuan baiknya tulus, atau hanya bentuk dari rasa bersalah yang lain? Aku memeluk lututku di pojok kamar, mencoba menahan isak agar tidak terdengar sampai ke ruang tamu. Dan di tengah malam yang dingin itu, aku sadar, mungkin rumah ini tidak sepi karena kosong. Mungkin, rumah ini sunyi karena terlalu banyak kenangan yang tak pernah selesai, dan aku hanya satu lembar baru yang dipaksakan menempel di buku lama yang belum ditutup. Sudah seminggu sejak wanita itu datang ke rumah, dan sejak hari itu pula, rumah ini kembali membeku. Tuan Reza tak lagi bicara seperti sebelumnya, tidak ada bubur ayam pagi hari, tidak ada formulir kuliah yang muncul lagi di meja makan. Aku mencoba memahami, tapi ketiadaan penjelasan justru menyiksa lebih dari kata-kata pedas. Hari-hariku kembali diisi dengan diam, dan malam-malam kembali menjadi tempatku menyimpan tangis yang tak selesai. Yang paling menyakitkan bukan saat ia marah, tapi saat ia memilih untuk tidak menjelaskan apa-apa, seolah aku tak layak tahu. Pada malam ke-10 setelah keheningan itu, aku memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerjanya. Ia membuka, terkejut melihatku, tapi tak bicara sepatah kata pun. Kalau aku hanya pelarian, tolong katakan, ucapku akhirnya, suaraku nyaris pecah. Karena jika aku memang cuma pengganti seseorang yang tidak bisa kau miliki, aku berhak tahu. Ia menatapku lama, tapi tetap diam. Hanya tatapan itu, yang entah mengandung iba, sesal, atau marah pada dirinya sendiri. Tapi aku tak ingin lagi menafsirkan diamnya.
Kau yang membeli hidupku, setidaknya beri aku kejelasan, apakah aku ini benar-benar kau lihat sebagai istri, atau hanya beban yang kau tanggung demi membayar utang orang lain. Ia menarik napas panjang, lalu duduk. Aruna, aku tidak tahu cara mencintai seseorang tanpa merasa bersalah. Aku terlalu lama hidup dengan luka. Dan saat kau datang, aku kira aku bisa memperbaiki semuanya dengan kebaikan kecil. Tapi ternyata, aku malah menyeretmu ke kesepian yang sama. Aku tak tahu harus merasa lega atau justru lebih hancur mendengarnya. Karena kalimat itu, sejujurnya, seperti pengakuan bahwa aku bukan tempatnya menaruh cinta, melainkan tempat ia menumpahkan rasa bersalah yang tak selesai. Malam itu aku tidur di lantai kamarku, dengan koper kecil yang sudah kupersiapkan sejak sore. Aku tidak lari, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin memilih. Bukan sebagai bentuk pembalasan, tapi sebagai bentuk penghormatan terakhir pada diriku sendiri. Jika aku terus bertahan hanya karena utang yang bukan salahku, maka aku akan hancur perlahan tanpa pernah benar-benar dicintai. Dan aku tahu, ibu dan ayah mungkin tak akan mengerti, tapi mungkin nanti mereka akan tahu bahwa aku tidak meninggalkan mereka, aku hanya menyelamatkan diriku dari luka yang lebih dalam. Pagi hari itu, sebelum matahari naik, aku meninggalkan rumah itu. Jalanan masih sepi, udara dingin menggigit kulit, dan untuk pertama kalinya aku merasa bebas, meski dengan hati yang remuk. Aku tak tahu kemana aku akan pergi, atau apa yang menantiku di luar sana. Tapi langkah pertamaku terasa seperti doa. Dan dalam doa itu, aku berjanji, jika suatu hari aku mencintai seseorang lagi, itu akan karena aku memilih, bukan karena aku dijual. Sudah 2 minggu sejak aku meninggalkan rumah itu. Kini aku tinggal di sebuah kamar kecil di atas toko milik Bu Rika, teman lama ibu yang tanpa banyak tanya menerimaku tinggal. Setiap pagi aku membantu membereskan barang dagangan, dan malamnya aku membaca buku-buku tua dari rak berdebu yang entah sudah berapa lama tak tersentuh. Hidupku memang tidak nyaman, tapi setidaknya kini aku bisa bernapas tanpa menunggu penjelasan dari seseorang yang tak pernah benar-benar memilikiku. Meski begitu, bayangan wajah Tuan Reza, atau Reza, entah kenapa masih menghantui tidurku. Ada malam-malam di mana aku terbangun dengan sesak, memimpikannya tatapan matanya yang sepi, suara langkahnya yang berat di lantai kayu, dan secangkir teh di pagi hari yang tak pernah habis ia minum. Rasanya bodoh, aku yang memilih pergi, kini malah merindukan apa yang kutinggalkan. Tapi rinduku bukan pada rumah itu. Bukan pada kemewahan atau nama suami yang kini melekat pada KTP-ku. Rinduku pada kemungkinan, pada hubungan yang hampir bisa diperbaiki, jika salah satu dari kami cukup berani untuk jujur tentang luka dan cinta yang belum selesai. Suatu sore, saat sedang menyusun kardus di belakang toko, seseorang datang mencariku. Tanganku gemetar saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Reza, ia tampak jauh lebih lelah dari terakhir kali kulihat, matanya cekung, wajahnya tirus, dan napasnya terbatas seolah baru saja menyusuri kota mencari sesuatu yang lama hilang. Aku nggak kesini untuk menjemputmu, katanya pelan, sebelum aku sempat bicara. Aku kesini karena aku ingin minta maaf. Bukan karena kau pergi, tapi karena aku membiarkanmu tinggal dalam diam yang menyakitkan. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, ia datang tidak sebagai pria yang membeliku, tapi sebagai manusia yang terluka, yang akhirnya bersuara. Ia duduk di depanku, membuka dompetnya, dan meletakkan sebuah surat kecil. Ini surat cerai. Kau bebas, Aruna. Kau berhak memilih hidupmu sendiri. Tapi sebelum kau benar-benar pergi, izinkan aku mengatakan satu hal yang seharusnya sudah kukatakan sejak dulu, aku belajar mencintaimu, diam-diam. Tapi aku terlalu pengecut untuk menjaganya. Kata-kata itu menancap dalam, lebih dalam dari yang kuduga. Aku memandangi surat itu lama. Tangan gemetar, hati berkecamuk. Di depan mataku ada 2 jalan, menerima kebebasan dan melanjutkan hidup sendiri, atau kembali, bukan karena utang, tapi karena hatiku kini mengenalnya, seorang pria yang tak sempurna, tapi mencoba belajar mencintaiku di tengah reruntuhan masa lalunya.
Dan saat mata kami bertemu untuk terakhir kalinya sore itu, aku sadar, cinta bukan soal siapa yang memiliki lebih dulu, tapi siapa yang akhirnya berani memperjuangkan meski datang terlambat. Surat cerai itu tetap kusimpan di dalam laci kamar selama berhari-hari. Setiap malam aku menatapnya, memegangnya, tapi tak pernah cukup berani untuk menandatanganinya. Bukan karena aku takut kehilangan Reza, tapi karena aku takut kehilangan diriku sendiri lagi. Dalam diam, aku mencoba menakar luka dan rasa yang tertinggal, apakah aku hanya terbiasa bersamanya, atau memang ada cinta yang tumbuh diam-diam, pelan tapi dalam. Hari-hari berlalu, dan tak satu pun jawabannya datang dengan mudah. Namun satu hal yang pasti, aku bukan lagi gadis yang pasrah atas nasib. Aku perempuan yang kini ingin mencintai karena pilihan. Sampai pada suatu pagi, aku pergi ke tempat kami pertama kali bertemu, kantor notaris tempat pernikahan itu ditandatangani tergesa. Hujan rintik turun membasahi jaketku, dan di sana, di sudut tangga, aku melihat Reza berdiri. Rambutnya basah, wajahnya tanpa payung. Aku kesini, hanya untuk tahu, katanya nyaris berbisik, apa kau masih ingin pergi atau tinggal, bahkan kalaupun jawabannya akan menyakitiku. Aku menatapnya lama. Pria di depanku ini bukan lagi sosok om-om tua, yang dulu kupandang sebagai belenggu. Ia adalah manusia, yang mencintaiku dengan cara yang kikuk, lambat, dan penuh luka. Kalau aku tanda tangan surat itu, kau akan melepas aku? Tanyaku perlahan. Ia mengangguk, menunduk. Dan kalau aku tidak tanda tangan, apa kau akan memaksaku tinggal? Ia menggeleng. Aku hanya ingin kau tinggal, kalau kau juga ingin. Dan di saat itulah aku tahu, akhirnya dia benar-benar mengerti, cinta tidak pernah bisa dibeli, hanya bisa diberi. Dengan tangan gemetar, aku merogoh surat dari tasku, kertas yang telah berkali-kali kubaca, kusobek separuh, tapi tak pernah benar-benar kurelakan pergi. Aku melipat surat itu dengan rapi, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas. Kita mulai dari awal, kataku. Bukan sebagai pengantin utang, tapi sebagai dua orang asing yang memilih saling mengenal. Wajahnya menegang, seolah tak percaya, lalu matanya memerah. Tidak ada pelukan romantis. Tidak ada adegan menangis di tengah hujan seperti film. Hanya dua manusia yang akhirnya saling melihat, benar-benar melihat, tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan, hari itu, kami berjalan berdampingan pulang, tak saling menggenggam, tapi sama-sama mengerti, untuk mencinta, kita harus berani melepaskan, bahkan jika yang kita lepaskan adalah rasa takut kehilangan. Dan begitulah akhirnya, bukan dengan akhir yang sempurna, tapi dengan sebuah awal yang mereka pilih sendiri. Rumah itu tak lagi terasa seperti penjara, tapi tempat bertumbuh. Aruna bukan lagi gadis yang dijual, dan Reza bukan lagi pria yang membeli. Mereka adalah dua hati yang hancur di waktu yang berbeda, yang akhirnya bertemu, bukan untuk menyelamatkan satu sama lain, tapi untuk belajar sembuh bersama, perlahan-lahan, dan sungguh-sungguh. Hubungan kami memang dimulai ulang, tapi luka tak serta-merta sembuh hanya karena kami sepakat untuk bertahan. Reza mulai lebih terbuka, sering mengajakku duduk berdua di beranda, membicarakan hal-hal kecil, tentang musik, tentang masa mudanya, tentang kenangan yang dulu tak pernah dibagi. Tapi setiap kali ia tertawa, aku bisa melihat ada kehampaan dalam sorot matanya, seolah hatinya belum benar-benar pulang. Dan aku juga belum bisa benar-benar menyebut tempat ini rumah. Ada malam-malam ketika aku bangun dan bertanya dalam hati, apa aku sedang mencintai, atau sekadar menenangkan luka yang keburu dalam. Suatu malam, aku menemukan Reza termenung di ruang kerja, memandangi foto lama. Di sana ada seorang wanita muda, wanita yang dulu hampir ia nikahi. Namanya Dira, katanya lirih. Dia meninggal sebelum sempat aku ajak menikah. Kecelakaan, aku tak tahu harus merasa apa. Cemburu, tak pantas. Marah, pun bukan hakku. Tapi yang jelas, hatiku ngilu. Selama ini aku bertarung untuk membuat tempat dalam hidupnya, sementara bayangan seseorang yang sudah tiada rupanya masih begitu nyata di hatinya. Aku takut kalau aku mencintaimu,
aku akan kehilangan lagi, ucapnya. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari bentakan manapun. Malam itu, aku menulis surat. Bukan surat perpisahan, tapi surat kejujuran. Aku ceritakan semuanya, tentang ketakutanku, tentang harapan kecil yang tumbuh, tentang luka yang kupikul bukan hanya karena dijodohkan, tapi karena terlalu lama dipaksa dewasa tanpa pilihan. Aku tidak butuh kau sembuh sekarang juga, tulisku, tapi aku butuh tahu, bahwa kau juga ingin sembuh bersamaku, bukan terus bersembunyi dalam luka lama. Surat itu kutaruh di meja kerjanya. Pagi harinya, aku pergi ke kampus, mencoba menjalani hari seperti biasa, sambil bertanya-tanya, apakah surat itu akan mengubah sesuatu, atau malah membuatnya diam lebih dalam. Sore harinya saat aku pulang, lampu rumah sudah menyala. Aroma teh melati menyeruak dari dapur. Di ruang makan, ada satu map besar di meja. Saat kubuka, isinya adalah seluruh dokumen beasiswaku yang ia bantu urus diam-diam. Di atasnya, sebuah catatan kecil bertuliskan, aku tidak akan bisa lupa masa laluku, tapi aku ingin punya masa depan, kalau kau masih mau di dalamnya. Mataku basah. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena harapan. Aku masuk ke ruang tamu dan menemuinya di sana. Ia menatapku, tak berkata apa-apa. Aku pun tidak. Kami hanya saling pandang, dalam diam yang tak lagi menyakitkan. Bukan karena semua luka hilang, tapi karena kami berani mengakuinya. Mungkin cinta kami tak seperti dongeng. Mungkin terlalu banyak bayangan masa lalu yang membekas. Tapi untuk pertama kalinya, kami berjalan di atas luka yang sama, dengan langkah yang tulus, meski goyah. Dan mungkin, justru di sanalah letak keajaiban cinta, bukan menyembuhkan luka, tapi membuatnya tak lagi sendiri. Musim pun berganti. Aruna kini bukan lagi gadis yang dipaksa menikah demi menutup utang keluarga. Ia adalah perempuan muda yang menumbuhkan cinta dari tanah tandus, dengan sabar dan keyakinan bahwa hubungan bisa tumbuh bahkan dari keterpaksaan. Sementara Reza, pria yang selama puluhan tahun mengunci hatinya di balik dinding sunyi, akhirnya belajar membuka pintu itu kembali, bukan karena dia harus, tapi karena ada seseorang yang menunggu di sana dengan sabar. Mereka tak menjanjikan bahagia setiap hari, tapi mereka berjanji untuk tidak saling pergi ketika luka kembali datang mengetuk. Pernikahan mereka tetap sederhana, tidak ada pesta mewah atau gaun pengantin baru. Tapi ada tawa yang perlahan tumbuh di sela-sela sarapan pagi, ada genggaman tangan yang tak lagi canggung saat menonton televisi malam-malam. Dan saat Aruna akhirnya lulus kuliah dengan predikat terbaik, Reza berdiri di barisan depan, mata berkaca-kaca. Bukan karena ia merasa bangga sebagai suami, tapi karena ia tahu, perempuan muda itu telah memberinya alasan untuk hidup kembali. Kadang mereka masih bertengkar, tentang hal kecil, tentang cara menaruh sepatu, atau siapa yang lupa mematikan kompor. Tapi pertengkaran itu tak lagi membuat mereka saling diam. Kini, setiap konflik adalah jembatan baru untuk saling mengerti. Tak sempurna, memang, tapi bukankah cinta sejati bukan soal tanpa celah, melainkan soal bagaimana dua orang memilih tetap tinggal, meski tahu satu sama lain penuh luka. Dan ketika malam datang, mereka duduk di beranda, berdua, seperti malam itu dulu. Reza akan berkata, terima kasih sudah nggak menyerah padaku, bahkan saat aku hampir menyerah pada diriku sendiri. Aruna akan tersenyum dan menjawab, karena kita berdua tahu, kisah yang dimulai dari luka, bisa berakhir jadi cinta. Asal kita cukup sabar untuk bertahan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti kisah Pengantin Utang hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati kalian, mengingatkan kita bahwa cinta sejati sering lahir bukan dari kemewahan atau kisah sempurna, tapi dari keberanian dua hati untuk saling bertahan, saling mengampuni, dan saling memilih meski dunia sempat memaksakan arah yang lain. Doaku untuk kalian semua yang sedang berjuang dengan hubungan, dengan keluarga, atau dengan diri sendiri, semoga kalian dikuatkan, diberikan cinta yang sehat, dan selalu ditemani orang-orang yang tulus. Jangan pernah takut memilih dirimu sendiri. Dan jika kamu lelah, ingatlah, kamu tidak sendirian.
Terima kasih telah menonton dan menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.